Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah contoh-contoh sektor pekerjaan yang bisa kita kerjakan ya. Ada sektor pemerintahan, ada sektor swasta. Kita bisa menjadi ASN, bisa kita bekerja menjadi kalau sekarang itu ada yang namanya ah, pegawai pegawai pemerintah waktu tertentu ya, kontrak gitu ya. Ada juga mungkin masih ada yang honorer ya, tetapi itu sudah dikurangi. Kemudian ada bisa bekerja di BUMD, BUMN, bisa di instansi daerah dan lain-lain. Nah, sedangkan di swasta ini ya walaupun di sini hanya du- ya klasifikasinya dibagi dua, PMDN atau PMA, tetapi ini adalah sektor yang paling banyak memberikan lapangan kerja. Oke, nah ini line of business owner ya. Ini semua yang ada di sini ini bisa dicapai oleh setiap orang, termasuk adik-adik yang saat ini menjadi mahasiswa di jurusan ekonomi dan bisnis atau kalau mau lebih spesifik yang di akuntansi ya. Banyak juga teman-teman saya yang backgroundnya adalah accounting, dia menjadi kontraktor, dia membuka toko retail, kuliner, ya ada jasa-jasa perorangan dan lain-lain, ya. Tetapi ada juga yang tetap bertahan di profesi yang sesuai dengan pendidikannya. Nah, tapi kalau saya lihat sih sebenarnya lebih banyak orang itu berprofesi di luar pendidikan formal yang dia ikuti. Nah, sekarang ini IAPI ya mencoba mengenalkan ya apa yang bisa kita lakukan kalau adik-adik yang saat ini di akuntansi atau di ekonomi atau di perpajakan ya ini kalau mau profesi yang diambil tetap sesuai dengan jalur pendidikannya. Ya, bisa menjadi akuntan publik, menjadi konsultan pajak, kuasa hukum pengadilan pajak, appraiser, konsultan manajemen, aktuaris, dan sebenarnya banyak pilihan-pilihan lain. Ya, nanti kita bisa melihat ini banyak akuntan publik ya setelah dia mengikuti profesi ini dia berpikiran, oh ini kayaknya saya perlu juga menjadi ahli hukum, sehingga dia melanjutkan ke sekolah hukum dan ada bidang tambahan yaitu di bidang hukum. Bisa menjadi ahli hukum, bisa menjadi uh, uh, apa itu yang namanya kurator, ya, dan lain-lain. Oke, sekarang kita masuk ke akuntan publik ya. Nah, akuntan publik ini jasa yang diberikan ya secara undang-undang bisa dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu jasa asurans dan selain jasa asurans. Apa sih itu jasa asuran? Ya, asurans. Sederhananya, ya jasa ini adalah mensertifikasi ya suatu laporan atau suatu subject matter ya dari yang diberikan oleh manajemen atau pihak lain sehingga menambah keyakinan ya dari pengguna laporan atau informasi lain yang disampaikan oleh manajemen tadi ya mensertifikasi bahwa laporan keuangan sudah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan, mensertifikasi bahwa sistem pengendalian mutunya sudah disajikan
sesuai dengan standar tertentu dan bisa berjalan dengan efektif. Ya, mensertifikasi bahwa misalnya ya ah, bahwa rasio-rasio tertentu yang disyaratkan dalam perjanjian bank sudah terpenuhi. Ya, itu adalah jasa asuransi. Nah, kalau yang bukan mensertifikasi tadi, itu namanya selain jasa asuransi. Nah, oke, nanti kita bahas ya secara lebih dalam tentang apa itu selain jasa asuransi. Nah, untuk jasa asuransi ini, itu kita mengenal audit. Ini adalah jenis jasa yang paling umum diberikan oleh akuntan publik. Audit atas informasi keuangan historis. Kenapa? Karena memang ya setiap badan usaha yang beroperasi ya itu perlu minimal setiap tahun membutuhkan laporan keuangan dan untuk batas-batas tertentu dia harus diaudit karena dia misalnya harus ya menyampaikan surat pemberitahuan tahunan PPh Badan karena dia harus menyampaikan kepada komisaris untuk dibahas di dalam RUPS karena regulator mensyaratkan karena bank mensyaratkan ya dan lain-lain. Kemudian jasa yang kedua yang umum adalah review. Review ini levelnya lebih rendah daripada audit, level keyakinannya ya. Kemudian ada jasa asuransi lainnya. Ini contohnya ya, asuransi atas keberlanjutan, asuransi atas syariah. Nah, setiap jasa yang kita berikan ini itu harus ada standarnya. Ya, kalau audit kita pakai standar audit. Kalau review kita pakai standar perikatan review, ya, dan yang lain-lain. Siapa yang membuat standar ini? Ya, yang membuat standar ini adalah asosiasi profesi yang ya menaungi jasa tersebut. Misalnya untuk ini pemerintah sudah menetapkan bahwa asosiasi yang bertanggung jawab, ya tadi yang disebutkan oleh Pak Tarko di awal, tadi ada 4 tanggung jawab, 4 hal yang menjadi hak dan wewenang dari IAPI, salah satunya adalah menyusun standar profesi. Ya ini tadi. Oke, kalau selain asuransi, ini yang paling banyak. Ya, namun, namun ini memerlukan level kompetensi yang yang lebih tinggi ya sehingga ini uh, kita memerlukan pendidikan tambahan ya di luar pendidikan yang kita dapat di akuntansi, memerlukan pengalaman dan memerlukan sertifikasi yang lain juga ya. Misalnya konsultan pajak dan perencanaan pajak, advisory keuangan dan manajemen risiko, merger and acquisition. Ada juga pemberi nasihat untuk industri spesifik. Ada perencana strategis dan operasional, ada audit investigasi, ya. Ini bisa dilihat ini apa contoh-contohnya. Nah, biasanya ya suatu kantor akuntan publik itu ya kalau dia misalnya perorangan atau dengan partner yang ya 3 orang lah ya, misalnya ya kita sebut kantor akuntan publik kecil, ya itu mereka memulai dengan jasa audit, review, dan asuransi lain. Kemudian ya dengan berkembangnya keahlian mereka, mereka menambah jasa-jasa lain. Ya seperti ini. Oke, Bapak dan Ibu, untuk akuntan publik, ya
kita hanya bisa memberikan jasa tersebut melalui suatu institusi yang namanya kantor akuntan publik. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa ada mendengar, oh ini ada teman saya, ya, dia pakai perorangan, dia memberikan bantuan, misalnya accounting service, yaitu menyusun laporan keuangan, atau dia membantu di dalam penyiapan SPT. Dia bergeraknya sendiri. Ya bisa, ya bisa. Tetapi untuk memberikan jasa-jasa yang asuransi tadi, kita harus memberikannya di dalam di dalam suatu institusi kantor akuntan publik. Nah, ini adalah jenis jasa-jasa yang diberikan oleh kantor akuntan publik ya. Ini semakin besar kantornya ya, semakin banyak pengalamannya, semakin banyak sertifikasi dan kompetensi yang dimiliki, ini akan semakin banyak ya. Audit and assurance, sustainability and forensic services, other assurance services. Ya, ini ada tax services. Banyak sekali ya ini kalau kita lihat. Ya, jadi ini bagi adik-adik mahasiswa ya, menjadi seorang akuntan publik itu tidak hanya berkaitan dengan audit atau review, ya, lebih luas. Bahkan ya, ini kalau saya perhatikan eh banyak jasa-jasa di luar audit ini ya, kita bisa membebankan fee yang lebih besar kepada klien-klien kita. Ya, jadi bagi yang sudah besar atau bagi orang-orang yang sudah kompetensinya berkembang, dia lebih memilih sebenarnya jasa-jasa non-audit dan assurance tadi. Nah, ini ada advisory, ya. Coba ini kita lihat nih, ada ah, misalnya ini cyber incidents, resilience, and response solutions. Nah, ini data-data di bidang IT ini banyak sekali ya jenisnya. Dan saya di kantor saya ada jasa seperti ini ya. Dan saya lihat fee yang mereka kenakan itu wah jauh di atas berlipat-lipat kali daripada yang disampaikan oleh audit. Ya, kemudian ada people and workforce ya. Nah, ini kita juga bisa membantu atau memberikan jasa kepada klien-klien kita untuk mencarikan tenaga-tenaga di bidang akuntansi, keuangan, atau yang lain ya, dan seterusnya. Ya, ini ada corporate finance, ada transactions and deal advisory. Ya, ini banyak sekali ya pilihan kita. Nah, tentu kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman ya. Misalnya sekarang ini uh, AI dan blockchain solutions itu berkembang ya. IT berkembang. Nah, ini bagi adik-adik mahasiswa mulailah memikirkan atau mencari informasi tentang profesi yang ada kaitannya dengan IT dan AI. Ya, oke. Kemudian ada legal services. Nah, tadi saya sudah menjelaskan bahwa banyak juga yang menambah kompetensinya di bidang hukum. Ya, ini misalnya legal services. Ini kantor saya BDO ada juga ini memberikan legal services. Ya, jadi ada yang litigasi, ada non litigasi yang ada di sini. Kemudian ada teknologi services, ada bisnis service dan outsourcing. Nah, ini
yang BSO ya istilahnya ya sering kita dengar. Ini juga berkembang ya. Jadi misalnya bookkeeping and accounting atau corporate services atau compliance and reporting. Banyak perusahaan-perusahaan yang hanya berfokus kepada apa kegiatan usahanya. Sehingga kegiatan sampingannya, misalnya berkaitan dengan bookkeeping dan accounting, berkaitan dengan taxations, berkaitan dengan uh, pemenuhan laporan-laporan atau penyampaian laporan-laporan kepada regulator atau kepada pihak-pihak lain, itu mereka mengoutsource kepada uh, pihak lain ya. Ini jasa yang berkembang ya. Jadi kita kan pernah mendengar ini orang-orang dari India, dari negara Filipina banyak memberikan ini ya karena mereka punya kelebihan di sisi bahasa, di sisi pengetahuan teknologi ya. Itu mereka memberikan jasa ini yang cakupannya seluruh dunia ya. Dengan teknologi saat ini untuk mengerjakan pembukuan kita tidak perlu hadir secara fisik di tempat perusahaan itu beroperasi, tapi kita bisa mengerjakannya di tempat lain ya dengan memanfaatkan teknologi. Ya, sekarang ini memang ah, berkembang ya, tidak harus secara fisik. Jadi ah, adik-adik mahasiswa ya, ini kita perlu ah, coba mengidentifikasi ya bagaimana perkembangan dan bagaimana kita bisa ikut di dalam perkembangan tersebut. Oke, ya ini ada banyak, ada actuarial and insurance services ya. Ini juga ada. Ya, tapi ini kantor-kantor akuntan publik yang sudah semakin besar ya. Dia ada memberikan jasa aktuarial. Nah, saat ini kalau kalian mendengar ya bahwa mulai tahun 2025 ini perusahaan-perusahaan asuransi atau perusahaan-perusahaan lain yang jasa yang dia berikan ada unsur insurance-nya, maka dia harus menggunakan PSAK 117 yang diadopsi dari IFRS 17. Nah, ini membutuhkan yang namanya profesi aktuaria, ya. Profesi aktuaria ini utamanya adalah berkaitan untuk menentukan ya berapa sih uh, cadangan teknis yang harus diakui, ya, berapa sih revenue yang harus diakui sesuai dengan ketentuan aktuaria. Ini kita mendengar dari asosiasi perusahaan asuransi, saat ini mereka kekurangan tenaga aktuaria. Ya, jadi ini bisa digeluti oleh dari profesi matematika, juga ada asuransi yang senang dengan matematika. Ya, ini bisa. Oke, selanjutnya kita lanjut ke kantor akuntan publik. Ya, kantor akuntan publik ini, Mengingatkan Bapak waktunya 5 menit lagi oke, ya terima Pak. kasih ya Bu. Ya, Ada yang perorangan atau persekutuan perdata, ya, ada juga ah, ya, ya saat ini akuntan publik hanya itu ya. Kalau persekutuan perdata itu didirikan oleh dua orang atau lebih akuntan publik. Nah, ini kita lihat profil dari usia akuntan publik ya. Kalau kita lihat di sini yang paling kecil itu adalah usia 21 sampai dengan 30 tahun. Hanya dua orang. Ya, ini saya salut ini. Ya, artinya dia ini uh, setelah lulus sekolah langsung
ambil CPA ya. Dan yang terbesar adalah di rentang 51 sampai 60 yaitu saya. Ya, ini masuk kelompok saya. Di atas 71 juga masih ada ya. Oke. Nah, ini adalah statistik perkembangannya. Kalau kita lihat tahun 2024 1640, 2025 1725, tahun 2026 1736. Ada penambahannya, tetapi penambahannya ya misalnya dari 2024 ke 2025 85 ya, kurang lebih ya 5% ya penambahannya. Di 2026 ini sedikit sekali, masih di bawah 1% sampai dengan April 2026. Nah, ini kita lihat sebarannya secara demografis. Ya, paling banyak itu di DKI Jakarta. Nomor dua itu paling banyak di Jawa Barat, di Jawa Timur, ya. Di Jawa inilah yang paling banyak. Yang di luar non-Jawa itu Sumatera Utara, ya, Sumatera Selatan. Nah, kalau yang lainnya itu masih sedikit. Nah, ini kita lihat nih, di Maluku Utara hanya satu, Kalimantan Utara satu, Kalimantan Tengah satu, Papua satu, ya. Ini silahkan ini dilihat-lihat dan direncanakan. Kira-kira saya nanti kalau mau buat kantor akuntan publik, enaknya di mana ya? Nah, kemudian IAP itu tadi udah dijelaskan oleh Pak Sempurna Bahri, adalah anggota dari IFEC. Standar-standarnya juga kita adopsi dari standar-standarnya IFEC. Oke, nanti ini akan dijelaskan oleh penyaji yang lain bagaimana tahapan mendapatkan izin akuntan publik. Ya, nanti silakan diikuti. Kemudian ini adalah transisi dari kampus ke dunia profesional. Ya, kampus belajar dunia akuntan publik kita akan banyak berkaitan dengan profesi, dengan standar profesi, dengan regulasi, dengan ya dengan klien-klien kita bagaimana membangun reputasi, kepercayaan dan seterusnya. Oke, saya rasa itu dulu penyajian ah, ringkasnya. Saya kembalikan kepada Bu Anisyah. Silakan, Bu. Baik, terima kasih banyak Pak Bodang Rulian Panjaitan atas pemaparan materinya. Dan kita sudah mendapatkan beberapa pertanyaan dari peserta, Pak. Mungkin kita mulai sesi tanya jawab untuk yang materi Bapak ya. Mm-mm. Izin untuk ditutup dahulu, Pak. Mungkin share Oh ya, screen-nya ya, ya, boleh, biar boleh. kami dapat Ya, membacakan pertanyaan dari ya, para tunggu peserta. sebentar ya, Bu. Ada pertanyaan dari Andika Tarumidi dari Universitas Brawijaya yang ditanyakan kepada Bapak, di mana di satu sisi akuntan publik itu dituntut menjadi penjaga kepercayaan publik yang objektif, namun di sisi lain KAP juga entitas bisnis yang bergantung pendapatannya dari klien. Nah, ditambah lagi dengan perkembangan AI dan otomatisasi yang berpotensi mengurangi pekerjaan audit tradisional sehingga menjadi tantangan bagi regenerasi profesi di Indonesia. Nah, menurut Bapak sebagai partner, bagaimana profesi akuntan publik dapat menjaga independensi dan kualitas judgement profesionalnya ketika tekanan bisnis, persaingan pasar, dan ketergantungan terhadap klien semakin besar, terutama untuk general audit? Mau langsung dijawab, Bapak? Ya, Atau, boleh. Ya, nah, oke, terima baik. kasih, ah, Mas Andika. Ya, sebenarnya ada juga loh akuntan publik yang tidak menerima bayaran dari klien ya. Itu bukan akuntan publik ya, tapi akuntan yang bekerja di instansi pemerintah seperti di BPKP, di BPK, atau di inspektorat kementerian atau inspektorat di daerah. Ya, tapi kalau namanya akuntan publik, ya memang menerima jasanya dari kliennya. Ya, menerima fee dari kliennya. Apakah itu mengakibatkan ah,
kita kekurangan independensi. Nah, tidak ya, karena memang kita dari awal sudah disebutkan bahwa tugas kita itu adalah melayani kepentingan publik, menjaga kepercayaan pengguna atau orang yang mengandalkan laporan keuangan, ya, yaitu publik tadi, ya, bahwa laporan keuangan itu sesuai dengan yang sebenarnya. Kalau kita paham bahwa tanggung jawab kita itu, maka kita akan melaksanakan tanggung jawab itu dengan benar, ya. Kalau ada hal-hal yang menurut kita, kalau ini dibiarkan, kesalahan ini tetap ada, ya kita tidak perbaiki, maka kita akan tahu bahwa publik yang mengandalkan laporan kita ini ah, bisa menjadi terpedaya ya, atau dia mengambil keputusan yang tidak benar. Dan konsekuensinya ya, kalau ini diketahui oleh regulator baik itu di Kementerian Keuangan, di OJK, di BPK, ya bahkan oleh asosiasi profesi sendiri yaitu IAPI, maka akuntan publik tadi itu bisa dikenakan sanksi. Ya, demikian Bu Anisya, saya rasa itu. Baik, Silakan lanjut Bu. ya terima kasih Pak. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ini dari Joshua Tristan Putra Simanjuntak. Selamat pagi Pak, izin bertanya. Sekarang sudah banyak software akuntansi yang mencatat transaksi, membuat laporan keuangan, dan juga secara anomali dapat mendeteksi anomali secara otomatis. Nah, menurut Bapak, sekitar 10 sampai 15 tahun ke depan, apakah profesi akuntan masih akan relevan? Kalau iya, bagaimana dari pekerjaan akuntan yang tidak dapat digantikan mesin dan kenapa? Ya, terima kasih ini ya, Bang Joshua ya. Jadi benar ya, bahkan saat ini ya, untuk pekerjaan yang sifatnya mekanis, ya seperti bookkeeping itu seperti yang sudah dijelaskan di sini ya, dicontohkan di sini, bisa dikerjakan oleh mesin ya atau software ya, dari dari rekening koran atau dari transaksi-transaksi yang online itu bisa langsung disajikan, dibukukan dan dibuatkan trial balance-nya. Bahkan sekarang yang seperti juga disebutkan di sini ya dengan AI itu bisa disiapkan laporan keuangannya. Jadi laporan keuangan itu di situ kan ada pengungkapan, ada penyajian, ada pengklasifikasian, itu udah bisa ya. Jadi yang kalau yang sifatnya mekanis itu tentu akan banyak berkurang ya. Tetapi tetap pasti ada juga kebutuhan untuk itu, nggak bisa hilang. Nah, tetapi ada hal-hal lain ya, jasa-jasa yang lain yang membutuhkan pertimbangan ya. Misalnya tadi ada transactions deal advisory, kemudian tadi ada juga memberikan advisory, memberikan pendampingan di persidangan pajak ya, audit, audit. Banyak dari prosedur audit yang bisa dikerjakan oleh software atau oleh tools tertentu. Tetapi ketika mengambil keputusan, itu memang perlu pertimbangan profesional seorang akuntan publik. Jadi tidak bisa semuanya digantikan ya. Ya, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Ya, kita tingkatkan level pengetahuan kita ya. Jangan hanya yang mekanis saja. Ya, jangan hanya soal ah, debit kredit saja, ya, tetapi lebih dalam dari situ, substansinya. Kita bisa memberikan advice yang bisa membantu manajemen atau pihak-pihak lain mengambil keputusan. Ya, demikian. Dulu saya kembalikan ke Bu Anisya. Jadi dari penjelasan Bapak tadi, artinya akuntan publik ini masih sangat besar prospeknya ya Pak ya di 10 tahun yang akan datang ya. Masih, ya, saya rasa ini bukan bukan profesi yang akan mati.
Oke. Ya. Baik, pertanyaan yang ketiga itu dari boleh di slide ketiga, Mbak, dari Abdullah dari Universitas Hasanuddin. Selamat pagi Bapak, saya mahasiswa semester 4 di Universitas Hasanuddin dan berencana untuk magang dan berkarir di KP Big Four atau Big Ten setelah lulus nanti. Wah, mudah-mudahan tercapai nih. Nah, terkait hal tersebut, apa saja tips persiapan yang perlu saya lakukan sejak sekarang agar dapat diterima? Serta sertifikasi profesional apa saja yang sebaiknya saya persiapkan mulai dari sekarang untuk memenuhi kualifikasi yang diharapkan. Ya, Silakan, Pak. terima kasih ini Bang Abdullah ya. Jadi misalnya di kantor saya ya, di kantor saya itu setiap tahun kita menerima ya antara bisa saya bilang ya 100 sampai 200 orang mahasiswa magang ya setiap tahunnya. Nah, ini siapa yang kita terima? Ada yang melamar ya secara personal, ada yang misalnya kampus tersebut menjalin kerjasama dengan KAP-KAP tertentu sehingga pendaftarannya bisa secara gabungan ya. Atau ada juga ya yang misalnya kita kenal dengan partner atau staf yang ada di kantor tersebut. Kita bisa menyampaikannya melalui jalur itu. Jadi uh, bagi kantor akuntan publik ya juga sebenarnya senang ya senang mendapatkan mahasiswa magang ya. Tadi kita memberikan pengalaman, kemudian juga sebenarnya mahasiswa magang ini ya juga bisa membantu pekerjaan di KAP ya, membantu pekerjaan misalnya ya ada coaching tertentu, ada bagaimana membuat konfirmasi ya dan yang lain-lain. Nah, jadi kita senang. Jadi saran saya ya kalau kamu mau 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 bisa lancar, coba melalui kampus menghubungi kap-kap tertentu supaya bisa menjalin kerjasama. Ya, oke. Begitu saya kembalikan ke Bu Anisya. Ya, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Dari beberapa pertanyaan yang sudah diajukan untuk Pak Godang, mungkin kita pilih tiga tadi dahulu karena waktu untuk narasumber berikutnya. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih banyak Pak Godang Parulian Panjaitan yang telah menyampaikan materi mengenai tantangan profesi akuntan publik. Baik, Oke. kami izin untuk lanjut kepada pemateri berikutnya. Yang kedua, kita akan mendengarkan penjelasan tahapan ujian CPA yang akan disampaikan oleh Bapak Ferry Priyatna. Pada Bapak Ferry, kami persilakan waktunya 30 menit. Ya, baik. Terima kasih Bu Anissa Listia atas kesempatannya. Selamat pagi Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa sekalian yang ada di Zoom ini. Mungkin tadi sudah diperkenalkan ya, sedikit saya perkenalkan kembali. Nama saya Ferry Priyatna. Saya di sini dari Dewan Sertifikasi IAPI dan saya juga merupakan akademisi di FEB Universitas Indonesia. Nah, di sesi ini saya akan membahas terkait dengan tahapan ujian CPA. Izin share screen materinya. Ya, baik. Nah, kalau kita melihat di sini judulnya dulu ya. Judulnya dari paparan ini adalah Be a CPA Indonesia Holder, Be a Trusted Professional. Nah, jadi di sini kata kunci utamanya itu adalah trusted. Trusted itu adalah mendapatkan kepercayaan atau dapat dipercaya sebagai profesional seperti itu ya. Nah, untuk mendapatkan kepercayaan tentunya tidak instan seperti itu ya. Tidak langsung lulus langsung dipercaya itu mungkin tidak seinstan itu gitu ya. Ini mungkin generasi-generasi yang saat ini gitu ya, milenial, Gen Z, Gen Alpha bahkan gitu ya, pengen yang instan-instan mungkin ini dulu ya, perlahan dulu gitu ya. Apalagi nih profesinya berkaitan dengan kepentingan publik yang luas seperti itu ya.
Oke, mungkin tadi di awal sudah dijelaskan terkait dengan IAPI sendiri, saya tidak akan panjang lebar gitu ya. Pada dasarnya IAPI itu merupakan asosiasi profesi yang memang sudah diakui dan ditunjuk oleh pemerintah Indonesia, kemudian merupakan member dari International Federation of Accountants, kemudian associate member dari ASEAN Federation of Accountants gitu ya. Juga termasuk associate member dari Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Jadi IAP ini memang terkoneksi ke global maupun di regional dan juga terkait dengan Islamic Financial Institution. Jadi memang koneksinya banyak seperti itu ya, tidak hanya di lokal Indonesia. Nah, kemudian kewenangan IAPI tadi juga sudah banyak disinggung gitu ya. Yang mungkin saya akan bahas di sini lebih banyak adalah terkait dengan ujiannya. Bagaimana tahapan dan proses-proses atau pathway apa saja yang bisa ditempuh dalam melaksanakan ujian profesi akuntan publik. Baik, nah mungkin bisa didasari terlebih dahulu gitu ya, kenapa sih perlu ujian, perlu sertifikasi gitu ya? Karena untuk menjadi seorang CPA gitu ya atau akuntan publik itu mengemban amanah atau public trust atau kepercayaan dari publik gitu ya. Banyak kepentingan-kepentingan yang berdasar pada auditor seperti itu, mulai dari manajemen, kemudian user, regulator, termasuk pengguna produk atau laporan keuangan seperti itu. Nah, sehingga untuk menjadi auditor itu perlu mendapatkan kepercayaan gitu ya dari publik gitu. Nah, untuk mendapatkan kepercayaan tersebut tentu harus dibuktikan gitu ya dengan sertifikasi atau kredibilitas dan tentu IAPI sebagai penyelenggara ujian itu bertugas untuk melakukan sertifikasi gitu ya, di mana sertifikasi ini untuk membuktikan bahwa seorang LP atau CPA itu memang layak untuk mendapatkan public trust tersebut. Nah, kurang lebih pada dasarnya intinya itu adalah untuk memperoleh kepercayaan gitu ya, dibuktikan dengan sertifikasi. Oke. Nah, tadi juga sudah disebutkan mungkin ya oleh Pak Tarko di awal juga terkait dengan PP 43 2025 bahwa untuk menyusun laporan keuangan itu hanya boleh dilakukan oleh individu yang memang mempunyai kompetensi profesional. Nah, kompetensi profesional ini dibuktikan dengan sertifikat keahlian. Nah, di sini CPA atau Certified Public Accountant di Indonesia merupakan salah satu bukti kompetensi di bidang akuntansi, audit, dan keuangan yang memang diakui negara dan memenuhi syarat di PP 43 2025 tersebut. Nah, selain itu juga kurikulum dan ujian CPA sudah distandarisasi, sudah disesuaikan dengan standar internasional mengacu ke IFAC International Education Standards IES sehingga materi yang diujikan di CPA Indonesia itu setara dengan standar-standar di internasional. Dan tadi juga sempat disinggung juga gitu ya bahwa CPA Indonesia juga diakui di banyak negara juga seperti itu ya. Oke. Oke, kemudian CPA sendiri juga menjadi garda terdepan dalam validitas data sebelum diunggah ke platform bersama pelaporan keuangan. Jadi memastikan bahwa data yang akan dilaporkan itu sudah valid, sudah berkualitas seperti itu ya. Kemudian juga bertujuan untuk memperkuat kepatuhan terhadap regulasi, khususnya misalnya di sektor perbankan dan beberapa sektor-sektor yang memang butuh regulasi tertentu. Oke, nah karena mengemban kepercayaan yang tinggi gitu ya dari publik, dari berbagai pihak, sehingga tanggung jawab dari CPA ini juga ada perlindungan maupun konsekuensi hukumnya seperti itu. Sehingga praktik standar CPA itu memberikan perlindungan hukum bagi profesi. Nah, tapi di satu sisi apabila memang terjadi pelanggaran atau penyimpangan itu tentu saja akan ada sanksi tegas seperti itu ya. Jadi tadi sudah pernah disinggung juga bahwa meskipun misalnya KAP dibayar oleh klien tapi tetap harus menjaga integritas dan profesionalitas seperti itu ya. Oke. Untuk peran akuntan publik sendiri dalam perekonomian Indonesia mungkin sangat beragam, sangat besar gitu ya, di berbagai industri mulai dari investasi, ketenaga kerjaan, keuangan negara,
pendidikan dan seterusnya hingga energi dan sumber daya itu bisa berperan gitu ya. Tadi pada dasarnya memastikan atau mengassure gitu ya atau melakukan jasa assurance laporan keuangan maupun jasa non assurance lainnya yang tadi sudah banyak dibahas juga oleh Pak Godang gitu ya. Dan ini juga kurang lebih data per 31 Mei 2026 ada sekitar 1.700-an akuntan publik yang didukung oleh staf profesional yang sudah memberikan kontribusi signifikan melalui berbagai jasa yang diberikan pada entitas. Oke, nah dari ini juga tadi sudah disampaikan ya statistiknya, namun mungkin kita bisa menginterpretasikan statistik ini dalam berbagai perspektif gitu ya. Kalau kita lihat memang di sini kebanyakan usia AP gitu ya, yang memang sudah bersertifikat akuntan publik, itu di usia 41 tahun ke atas gitu ya, yang paling banyak gitu ya. Nah, sementara di usia mungkin yang masih sedikit gitu ya, 21 sampai 30 tahun ini hanya 2 orang gitu ya. Nah, ini bisa diartikan berbagai hal gitu ya. Yang pertama mungkin apa namanya masih sedikit gitu ya atau masih belum banyak minatnya gitu ya. Sehingga ini juga menjadi peluang karir juga untuk teman-teman mahasiswa yang memang mau meniti karir di AP bisa dipersiapkan dari awal gitu ya. Nah, tapi tentu saja tadi untuk menjadi akuntan publik itu memegang trust atau kepercayaan. Dan kepercayaan itu mungkin tidak bisa didapatkan instan gitu ya. Setahun 2 tahun langsung dipercaya mungkin tidak bisa secepat itu gitu ya. Sehingga memang butuh proses. Nah, apabila memang teman-teman ingin berkarir dari awal, ya segeralah bisa memulai dari sedini mungkin gitu ya, sehingga bisa memperoleh kepercayaan yang bisa lebih cepat lah gitu ya. Mungkin apa namanya dalam waktu ya 10 tahun atau 15 tahun gitu ya. Jadi pada dasarnya ini juga memberikan bahwa kesempatannya itu terbuka lebar gitu ya. Tidak hanya harus menunggu oh harus 20-30 tahun gitu ya. Itu apa namanya tidak seperti itu gitu ya. Sedini mungkin kalau memang bisa meniti karir dari awal gitu ya. Kemudian dibuktikan dengan hasil kerja yang memang teruji dan andal gitu ya. Ya tidak akan menutup kemungkinan gitu ya untuk menjadi seorang akuntan publik seperti itu. Oke, nah tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau misalnya oh mau berkarir dulu di bidang yang lain atau kemana gitu ya. Mungkin di usia 30, 40 kemudian banting setir gitu ke AP itu juga masih memungkinkan gitu ya. Nanti kita akan lihat beberapa pathway-nya selama nanti bisa dibuktikan dengan pengalaman kerja tapi terkait dengan audit gitu ya. Itu tetap bisa memperoleh kesempatan sebagai AP gitu ya. Jadi tidak terbatas pada usia tertentu saja seperti itu. Nah, cuma mungkin untuk adik-adik mahasiswa yang mungkin saat ini sedang mencoba untuk merencanakan karir gitu ya, ini bisa dipertimbangkan sebagai salah satu pathway gitu ya atau jalan untuk meniti karir seperti itu. Oke, ini juga tadi perkembangannya sudah sempat dijelaskan sekilas ya. Pada dasarnya memang jumlah AP ini sebenarnya trennya kurang lebih dari tahun ke tahun secara total akumulasi meningkat gitu ya. Cuma memang dari setiap tahun peningkatannya naik turun gitu ya. Ini datanya per 31 Mei 2026 gitu ya. Jadi di tahun 2026 mungkin peningkatan AP barunya belum banyak gitu ya karena belum sampai akhir tahun. Tapi secara umum peningkatannya sudah naik gitu ya. Jumlah AP barunya masih lebih banyak daripada jumlah AP yang tidak aktif sehingga penambahannya masih terus naik gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana mendapatkan izin akuntan publik? Tentu saja ada persyaratan-persyaratan yang harus dilalui. Terlebih profesi ini memang sudah diatur gitu ya di Undang-Undang 5 2011 tentang akuntan publik dan PMK 186 2021. Yang pertama tentu harus mengikuti dan lulus ujian profesi akuntan publik CPA of Indonesia. Nanti akan dijelaskan lebih detail seperti apa proses-prosesnya. Lalu yang kedua, lulus verifikasi dan penilaian pengalaman kerja bidang audit laporan keuangan. Jadi memang ini salah satu syarat gitu ya untuk melihat apa namanya pengalaman kerjanya. Jadi tidak hanya secara teori gitu ya. Kalau ujian atau ujian tulis gitu ya, mungkin itu lebih sifatnya ke teori. Tapi sebagai profesional gitu ya, akuntan publik yang memang
berpraktek gitu ya, tentu harus dibuktikan dengan pengalaman dan kerja juga seperti itu. Nah, setelah lulus kedua hal ini, baru nanti akan mendapatkan izin praktik dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Oke, jadi memang tahapannya sebenarnya tidak susah gitu ya, cuma memang tetap harus ada standar yang diikuti gitu ya. Oke, nah berikut overview terkait dengan CPA program. Bagaimana jalurnya gitu ya untuk mendapatkan ini mungkin tujuan akhirnya adalah CPA expert. Di mana CPA expert ini yang memang sudah tadi di apa namanya sudah diakui oleh Kementerian Keuangan gitu ya, yang nanti bisa membuka KAP seperti itu. Di sini ada beberapa jalur, mungkin kita akan lebih banyak fokusnya di reguler misalnya ya, yang lain-lain itu nanti tergantung apa namanya apakah eligible atau tidak gitu ya. Kalau secara reguler gitu ya, untuk mendapatkan CPA tentu harus mengikuti ujian tingkat dasar terlebih dahulu gitu ya. Jadi memang ujiannya dibuat berjenjang, pengetahuan dasar dulu gitu ya, nanti mendapatkan ACPA, Associate gitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan ujian tingkat profesional, mendapatkan CPA, hanya CPA berupa surat gitu ya. Kemudian nanti diteruskan dengan penilaian pengalaman audit untuk akhirnya mendapatkan CPA expert seperti itu. Nah, ini jalur ujian reguler yang bisa ditempuh. Nah, untuk jalur-jalur lainnya ini sebenarnya alternatif, misalnya jalur workshop untuk RPL ACPA yang memang apa namanya berdasarkan recognition of prior learning yang memang sebelumnya sudah apa namanya sudah mendapatkan pengetahuan yang di masa lalu gitu ya. Atau untuk RNA juga ada jalur khususnya gitu ya. Dan ini untuk CTA Teaching Audit itu juga ada jalur khususnya gitu ya. Sehingga nanti bisa dilanjutkan ke ujian lainnya seperti ujian tingkat profesional. Untuk RNA mungkin hanya ujian AEP, lalu untuk CTA ujian tingkat profesional gitu ya. Dan yang ketiga, jalur penyetaraan. Ini mungkin khusus untuk yang BPK, sertifikasi BPK, dan RPL PPAK. Yang nanti diikuti oleh ujian tingkat profesional dan ujian AEP dan APKL untuk yang PPAK. Dari ketiga jalur ini tetap akan melalui penilaian pengalaman audit yang memang ini adalah inti dari sertifikasi gitu ya, untuk melihat atau untuk menguji pengalaman audit tersebut gitu ya. Untuk pengalaman auditnya bisa dilihat dari telaah dokumen kertas kerja pemeriksaan KKP atau wawancara oleh tim penguji atas praktik atas paper praktik audit. Oke. Nah, selanjutnya kita coba lihat. Oke. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat dari sisi tingkatannya gitu ya. Tadi ada jenjang. Yang pertama adalah ujian tingkat dasar. Ini untuk junior CPA dan associate CPA. Lalu kemudian untuk tingkat profesional CPA dan penilaian pengalaman audit menjadi CPA expert seperti itu. Nah, untuk tingkat ya, untuk tingkat dasar di sini memang syaratnya apakah dari S1 akuntansi, D4 akuntansi, S2 akuntansi, S3 akuntansi, PPAK, PPAP, RNA gitu ya. Kemudian ujian tingkat dasar di sini ada 5 modul atau 5 semacam 5 mata uji gitu ya. PPAA, APK, PMM, MPHB dan AMSI. Ini merupakan kompetensi tingkat dasar. Kemudian akan memperoleh ACPA, lalu diikuti oleh tingkat profesional. Di sini nanti akan ada 5 mata ujian lagi, AEP, APKL, AMTI, SBPL, MRTI, yang mengujikan materi-materi yang memang tingkatnya menengah hingga lanjut gitu ya. Nah, dari sini akan mendapatkan surat berupa gelar CPA gitu ya. Kemudian nanti akan dilihat evaluasi pemenuhannya terkait dengan pengalaman kerja audit, akuntansi keuangan bisnis minimal 3 tahun di KAP atau selain KAP gitu ya untuk mendapatkan surat CPA. Nah, untuk hingga akhirnya nanti izin AP gitu ya, perlu dibuktikan lagi atau perlu dievaluasi lagi melalui penilaian pengalaman kerja memimpin 3 perikatan audit
yang disupervisi langsung oleh akuntan publik gitu ya. Jadi memang untuk mendapatkan izin AP ini harus ada bukti prakteknya gitu ya. Karena kan sebagai profesional yang berpraktek tentu harus ada bukti apa namanya praktiknya seperti itu. Dan ya memimpin 3 perikatan yang dibuktikan dengan telah satu dokumen perikatan audit atau wawancara dengan paper praktik audit. Nah, apabila lulus dari sini nanti akan mendapatkan sertifikat tanda lulus UPAP dan bisa memperoleh izin AP seperti itu. Oke, untuk detailnya dari tingkat dasar tadi ya ada 2, ada junior CPA ini yang bisa diikuti oleh D3 akuntansi, bisa mengikuti mata uji pengantar auditing dan assurance PAA dan akuntansi dan pelaporan keuangan APK. Nah, untuk ACPA ini tadi ada 5 mata ujian dasar gitu ya. Mata ujian dasarnya ada pengantar auditing assurance, akuntansi pelaporan keuangan, pengantar ekonomi makro mikro, pengantar manajemen perpajakan hukum bisnis, dan akuntansi biaya manajemen keuangan sistem informasi. Jadi untuk menjadi seorang auditor ini juga perlu pengetahuan yang komprehensif, yang lengkap seperti itu. Karena tadi banyak kepentingan gitu ya dari regulator, dari pemegang saham, investor gitu ya, kemudian kreditor dan seterusnya gitu ya, sehingga harus memahami banyak hal gitu ya. Jadi tidak hanya teknis auditnya saja, harus paham kondisi ekonomi makro mikro, lalu pengambilan keputusan terkait dengan manajemen, pajak, akuntansi dan seterusnya gitu ya. Nah, ini tapi di tingkat dasar ini mungkin lebih ke pengetahuan yang sifatnya dasar gitu ya, yang teoritis gitu, mungkin tidak terlalu kompleks. Nah, selanjutnya di tingkat profesional ini juga ada 5 mata ujian. Tentunya yang intinya adalah auditing, assurance, dan etika profesi. Di sini terkait dengan auditing yang memang sudah tingkat menengah dan lanjut gitu ya. Kemudian ada juga yang lainnya akuntansi pelaporan keuangan lanjutan, akuntansi manajemen manajemen keuangan teknologi informasi, strategi bisnis perpajakan lanjutan, dan manajemen risiko tata kelola pengendalian internal. Jadi tetap perlu memahami berbagai macam apa namanya aspek gitu ya untuk menjadi seorang akuntan publik yang profesional seperti itu. Nah, untuk menjadi CPA expert tadi bisa dibuktikan dengan telah dokumen satu perikatan audit atau wawancara dengan paper praktik audit gitu ya. Ini mungkin nanti kalau memang sudah melewati tahapan-tahapan ini gitu ya. Oke. Nah, tadi terkait dengan test center, bagaimana sih ujiannya dilakukan gitu ya? Ujian dilakukan di test center IAPI yang saat ini sudah tersebar di 49 kota besar di Indonesia. Jadi bisa mengunjungi test center yang terdekat seperti itu. Ya mungkin harapannya ke depannya bisa bertambah lagi test centernya gitu ya, bekerja sama juga dengan universitas-universitas di berbagai wilayah. Untuk biayanya, ini mungkin informasi lengkapnya bisa diakses di website juga gitu ya, dan ini juga bahannya bisa diakses juga. Untuk ada biaya pendaftaran, kemudian ada biaya permata ujian gitu ya. Kemudian ya ini biaya untuk wawancara dan penelaahan. Jadi memang untuk sertifikasi ini juga suatu investasi gitu ya, jangan dianggap sebagai beban, tapi tentunya perlu dipersiapkan juga gitu ya. Artinya apa namanya, jangan hanya langsung ikut ujian, kalau bisa dipersiapkan juga, pelajari materinya, modulnya, contoh-contoh soalnya gitu ya. Dan IAPI juga sekarang sudah mulai apa ya banyak menghasilkan atau menghasilkan ya buku untuk persiapan ujian gitu ya. Jadi teman-teman sekalian bisa mengakses produk-produk IAPI gitu ya untuk persiapan ujian ini gitu ya. Jadi eh, ya kalau memang mau berinvestasi persiapkan sebaik mungkin seperti itu. Oke. Untuk berikutnya ini recognition prior learning, mungkin persyaratan khusus gitu ya untuk jalur RPL PPAK. Ini bagi kampus yang memang punya program PPAK dan sudah ada test center gitu ya.
Kemudian, nah untuk PPAK yang memang sudah bekerja sama dan sudah ada test center dengan IAPI, nanti akan mendapatkan waiver. Jadi waiver itu artinya tidak perlu ikut ujian lagi. Waivernya untuk tingkat dasar dan 3 atau 4 mata ujian di tingkat profesional. Ini waivernya juga tergantung akreditasi kampusnya gitu ya, apakah akreditasi A atau B. Kemudian untuk pengajuan waiver ini juga ada biaya pemrosesan. Oke. Nah, untuk PPAK ini ya syarat-syaratnya gitu ya. Nanti mungkin bisa dilihat lebih detail gitu ya, apa saja persyaratannya. Nah, tapi pada dasarnya untuk PPAK ini berarti harus mengambil program gitu ya. Ini mungkin kalau bagi mahasiswa nanti yang berencana untuk mengambil PPAK gitu ya. Kalau misalnya mau dapat waiver IAPI, ya mungkin bisa mempertimbangkan gitu ya untuk mengambil PPAK di universitas-universitas yang memang sudah bekerja sama gitu ya, atau mungkin universitas yang saat ini sudah ada PPAK bisa mengajukan kerjasama juga dengan IAPI untuk dilakukan penilaian waiver gitu ya. Ini beberapa universitas yang sudah bekerja sama akreditasinya dan waiver yang diberikan. Jadi ketika mengambil program PPAK di universitas ini gitu ya, nanti ujian-ujian yang tadi disebutkan dasar dan profesional ada yang di waiver atau tidak perlu diambil gitu ya. Nah, yang di waiver itu kalau misalnya tadi ya di PPAK ini program PPAK ini yang di waiver itu adalah semua modul tingkat dasar jadi tidak perlu ujian. Kemudian sebagian mata ujian profesional gitu ya. Yang di waiver itu eh, yang tidak di waiver ya, atau yang tetap perlu ujian itu tentunya yang intinya AEP, Audit Assurance, dan Etika Profesional. Ada untuk yang akreditasi B mungkin tambahan ujiannya selain AEP juga APKL gitu ya, karena masih terkait dengan inti auditnya ya, terkait dengan akuntansi. Oke, selebihnya prosesnya sama gitu ya. Oke, nah ini untuk uh, waiver PPAK ya, untuk dasarnya bisa dibebaskan semuanya. Untuk tingkat profesionalnya uh, bisa tersisa AEP dan APKL. Oke, oke selanjutnya untuk RPL ACPA ini program recognition yang memang setara dengan ujian tingkat dasar gitu ya, jadi khusus. Biasanya dilaksanakan selama 5 hari dengan pemaparan materi atau berupa workshop dari narasumber dari sesi pagi, kemudian dilanjutkan dengan post-test di siang hari. Nah ini tentunya perlu langkah-langkah mulai dari registrasi akun, terdaftar sebagai anggota IAPI, lalu ini hanya boleh diikuti oleh peserta yang punya pengalaman kerja di bidang akuntansi dan keuangan minimal 1 tahun di KAP atau 2 tahun di instansi lain. Jadi semacam jalur khusus lah gitu ya. Tapi tentu dengan syarat seperti ini gitu ya, ada pengalaman kerja. Lalu ya selebihnya mengunggah dokumen persyaratan dan memenuhi biaya pendaftaran. Oke, jadi untuk RPL ini sifatnya lebih intens gitu ya, lebih intensif. Jadi ada semacam workshopnya atau pemaparan materinya, lalu nanti diikuti post-test. Kalau yang reguler, jalur reguler itu apa namanya ujiannya biasa gitu ya, maksudnya di test center gitu ya, persiapannya juga mandiri gitu ya. Oke. Nah, sementara untuk RNA, kalau sudah punya register negara akuntan gitu ya, itu juga bisa mengikuti program RPL gitu ya, sehingga apa namanya untuk memperoleh sertifikasinya bisa lebih eh, ini ya, lebih dipermudah gitu ya, dipermudah dalam artian jalurnya khusus gitu ya. Tapi tetap harus ada tes atau ujian yang diikuti gitu ya. Nah untuk RNA ini harus memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun KAP atau instansi lain, atau juga sebagai dosen di bidang akuntansi, audit, keuangan, atau bisnis minimal 4 tahun. Oke, nah untuk RNA nanti ada waivernya juga tingkat dasar gitu ya. Sementara untuk ujian profesionalnya tetap diujikan melalui workshop maupun di test center.
Oke, ini waivernya untuk tingkat dasar bagi RNA itu dibebaskan gitu ya. Kemudian berikutnya program CTA. CTA ini Certificate in Teaching Auditing. Ini khusus dosen gitu ya yang mengampu mata kuliah akuntansi dan audit. Ini juga ada jalur khususnya. Jadi kegiatan ini dilakukan 3 hari yang diawali pemaparan materi dari narasumber, kemudian diikuti oleh post-test. Nah, mata ujiannya ada pengantar akuntansi, pengantar audit dan assurance, lalu ada akuntansi dan pelaporan keuangan, serta kode etik profesi, serta update regulasi akuntan publik. Jadi, untuk 3 mata ujian tingkat dasar telah di waiver. Oke, ini persyaratannya, registrasi, terdaftar di anggota IAPI, lalu punya pengalaman mengajar minimal 1 tahun, gitu ya, dibuktikan dengan surat keterangan mengajar, dan melengkapi dokumen persyaratan serta pembayaran. Oke, berikut pathway untuk CTA. Jadi di tingkat dasar hanya 2 gitu ya, PAA dan APK. Sementara untuk profesional dan lainnya tetap harus mengikuti jalur yang sama seperti itu. Oke, untuk yang ini khusus BPK, mungkin nanti kalau teman-teman ada yang mau ke BPK dulu juga bisa gitu ya. Nanti untuk mengambil AP gitu ya, itu juga bisa gitu ya. Yang penting nanti dibuktikan dengan lulus sertifikasi BPK, lalu dalam jangka waktu 1 tahun eh, sejak bukti kelulusan dari BPK diterima oleh calon peserta harus mendaftar ujian tingkat profesional dan mengikuti paling sedikit 2 mata ujian tingkat profesional seperti itu ya. Jadi ini khusus untuk sertifikasi BPK. Nah, sehingga tingkat dasarnya di waiver gitu ya atau dibebaskan. Oke. Nah, ini ada sedikit quotes ya. Jadi, the best investment you can make is an investment in yourself. The more you learn, the more you'll earn. Jadi, memang investasi terbaik itu adalah investasi di diri sendiri gitu ya. Meningkatkan kemampuan, meningkatkan skill, knowledge gitu. Dan salah satunya adalah dengan sertifikasi. Sertifikasi itu mungkin jangan dianggap sebagai nambah gelar atau nambah memperpanjang gelar gitu ya. Tapi itu bentuk pertanggungjawaban juga gitu ya bahwa kita punya kredibilitas gitu atau kemampuan di bidang tersebut gitu ya. Nah, semakin banyak ini